Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan Rabb semesta alam, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berjalan di muka buminya dengan keadaan iman menyentuh di dalam hati kita. Tak lupa salawat beriring salam kepada baginda besar Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allah berfirman di dalam surah Al-Alaq, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Di sini Allah memberikan kepada umat manusia sebuah perintah yang mulia, sebuah perintah yang agung untuk membaca, menimba ilmu, memperluas pengetahuan kepada seluruh umat manusia, terkhususnya umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW. Allah memberikan reward yang paling besar kepada para penuntut ilmu. Sampai-sampai Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam hadisnya, Nabi bersabda, barang siapa yang wafat ketika ia berjalan ke dalam majelis-majelis ilmu sampai di rumahnya dan ia wafat sebelum itu, maka insya Allah dihitung sebagai pahala syahid, dihitung sebagai orang syahid di jalan Allah. Begitu besar keimanan seorang muslim untuk mengimani apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Menimba ilmu, menuntut ilmu, membuka tabir-tabir surya pengetahuan, ilmu alam, ilmu sosial, maupun ilmu-ilmu yang lainnya merupakan bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan menuntut ilmu, maka timbullah pengetahuan, keingintahuan umat manusia untuk mengungkap lebih banyak lagi ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk mengenal Allah dengan lebih baik, mengenal Allah dengan lebih jauh, maka perlulah umat manusia ini untuk mengenal ciptaan-ciptaannya, karya-karyanya, semesta-semesta alam serta ayat-ayatnya, untuk mengenal penciptanya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah pun berfirman di ayat selanjutnya, Allamal insana ma lam ya'lam, yang telah mengajarkan kepada manusia apa yang tidak ia ketahui. Banyak hal pengetahuan ilmu yang manusia pelajari dari alam. Banyak hal pengetahuan yang kita pelajari dari binatang-binatang serta tumbuhan yang bahkan kita tidak sangka-sangka sumbernya. Sebagaimana manusia berandai-andai untuk menyentuh langit, melihat ciptaan-ciptaan Allah lainnya, hewan-hewan yang telah menyentuh langit lebih dulu daripada kita. Hingga saat ini, di zaman ini, di era ini, manusia telah membuat kapal terbang, pesawat-pesawat terbang, sehingga memungkinkan manusia untuk menyentuh langit. Ini merupakan salah satu dari banyaknya bukti-bukti bahwa apa yang telah Allah ajarkan kepada kita akan bermanfaat bagi kita. Dan tanpa kita sadari dari mana sumber-sumber ilmu pengetahuan ini. Dan pentingnya ilmu ini telah ditunjukkan pada para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in di zaman yang lampau. Sebagaimana yang kita tahu
pada zaman dulu, zaman kemasan Islam 1000 tahun lalu, tepatnya di Baghdad, di Khilafah Abbasiyah. Begitu pentingnya ilmu, sampai-sampai Khalifah Islam, Khalifah Harun ar-Rasyid meminta upeti berupa buku-buku ilmu pengetahuan serta ilmuwan-ilmuwan kepada seluruh wilayah-wilayah musuh yang telah ditaklukkan oleh kaum muslimin. Begitu penting ilmu pengetahuan itu. Bahkan setiap ilmuwan yang membuat sebuah buku maka akan dibayar dengan emas batang seberat dan setebal buku yang telah ia buat. Nah, dengan ilmu tadi dapat kita lihat di lembar-lembar sejarah, lembar tinta emas sejarah dunia, di mana kaum muslimin memegang pintu peradaban, pengetahuan, serta kemajuan dunia, kemajuan ilmu pengetahuan yang telah Allah berikan kepada umat manusia. Dengan gairah keislaman, semangat menuntut ilmu, semangat beribadah untuk mengungkap rahasia-rahasia Allah, banyak pengetahuan, inovasi, dan hal-hal yang telah disumbangkan oleh kaum muslimin pada zamannya kepada umat manusia, yang bahkan sampai sekarang selalu kita pakai tanpa kita sadari. Bagaimana kita dapat mengambil pelajaran, hikmah, serta meniru gairah keislaman, meniru semangat keikhlasan untuk menuntut ilmu, membangun peradaban emas Islam 2.0 di zaman era modern ini. Begitu miris kita lihat umat Islam yang selalu terbelakang, tertinggal oleh zaman modern ini daripada umat-umat yang lain. Oleh karena itu, saya mengajak hadirin dan hadirat sekalian, marilah kita pegang kembali apa yang telah Allah perintahkan melalui Rasul-Rasulnya untuk menuntut ilmu, membuka pengetahuan-pengetahuan yang lebih luas lagi. Karena sesungguhnya pengetahuan Allah ini sangat luas. Bahkan kita terbatas dengan keterbatasan umat manusia. Sesungguhnya dengan ilmu-ilmu tadi, dengan berpegang teguh pada gairah keislaman, serta keikhlasan, serta semangat menuntut ilmu, maka insya Allah umat manusia, terkhusus umat Islam, akan mengalami peradaban yang besar, yang berkemajuan, dengan pengetahuan yang luas, dengan semangat penuntut ilmu tadi, dengan semangat untuk menimba ilmu, semangat membangun peradaban yang tinggi, peradaban emas Islam, peradaban yang maju dan modern. Mungkin itu saja yang dapat Anda sampaikan. Lebih dan kurang Anda mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.